Disdikwe. Cerdaski. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Disdik. Bersama saya Dwi Ramadhani Putri dari SMK Teknologi Informatika Bulukumba di Disdikwe Cerdaski. Oke, jadi Sobat Disdik, pada kesempatan ini saya sedang mengundang narasumber yang tentunya sangat spesial dan sangat menginspiratif bagi Sobat Disdik yang ada di luar sana. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Elix. Beliau merupakan Kepala UPT PTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Sobat Disdik, hari ini kita akan membahas terkait dengan apa sih itu Dapodik dan bagaimana sistem pendataan dari Dapodik itu sendiri. Dan hari ini kita tidak salah mengundang narasumber karena beliau merupakan salah satu yang membidangi bidang Dapodik. Oke Pak, jadi sebenarnya Dapodik itu apa sih Pak dan bagaimana fungsi utama dari Dapodik itu sendiri? Oh iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan Dapodik itu, saya sampaikan dulu bahwa Dapodik itu adalah data pokok pendidikan. Iya Pak. Ini aplikasi yang dipakai di seluruh Indonesia dan ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, Dapodik sendiri itu dasar hukumnya ada dua. Ya, yang pertama itu Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Permendikbud. Permendikbudnya itu adalah nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian data pokok pendidikan itu atau Dapodik adalah suatu sistem, ya, suatu sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendata satuan pendidikan, ya, baik peserta didiknya, kemudian guru dan tenaga kependidikan, kemudian sarana dan prasarana dan substansi lainnya, yang datanya diupdate secara terus-menerus melalui aplikasi Dapodik. Seperti itu. Jadi Dapodik ini merupakan data pokok pendidikan yang Ya, mencakup betul. keseluruhan ya Pak? Ya, Keseluruhan terkait dengan pendidikan? pendidikan. Iya Pak. Dan ini sistem pengumpulan datanya itu seperti apa Pak? Ya, sistem pengumpulan datanya itu karena ini merupakan aplikasi, ini yang digunakan oleh satuan pendidikan. Jadi sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud itu menginstal, memasang aplikasi di perangkat yang ada di sekolah. Dan itu dikelola oleh sekolah melalui operator Dapodik sekolah. Nah, data-data yang dimasukkan atau diupdate oleh sekolah itu ada 4. Ya, yang pertama itu data satuan pendidikan. Yang kedua data peserta didik. Yang ketiga adalah data pendidik dan tenaga pendidikan. Serta yang keempat substansi pendidikan. Nah, dari keempat data ini masing-masing punya data tersendiri. Nah, yang pertama tadi adalah data satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan itu datanya adalah data identitas sekolah, kemudian ada lokasi sekolah, tanah, bangunan, dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian data peserta didik, nah ini terkait dengan data siswanya. Ada identitas siswanya, ada alamatnya, kemudian ada orang tuanya, dan sebagainya. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, ya karena ini berperan besar di sekolah, maka itu harus didata dengan lengkap. Ya, jadi ada guru, ada pegawai, ya ini identitasnya semua didata. Kemudian pendidikan formalnya, status kepegawaian itu harus diupdate secara berkala. Nah, yang terakhir adalah substansi pendidikan. Yang mana dikatakan substansi pendidikan adalah data terkait rombongan belajarnya, ya, kemudian pembelajarannya, kemudian anggota rombel dan jadwalnya itu harus lengkap.
Iya. Sehingga nanti Dapodik itu ketika diupdate semua data itu dikirim ke pusat seperti itu. Jadi ini sistem pengumpulannya berbasis aplikasi, Pak. Aplikasi, ya. Iya. Jadi kalau ada kesalahan pendataan di setiap sekolah itu apakah hanya melalui online perbaikannya? Iya. Perbaikannya itu apakah hanya online atau mereka harus datang langsung ke provinsi ini, Pak? Oh ya, untuk perbaikan data itu harus sesuai dengan data Dukcapil. Ini terkait dengan data-data identitas ya. Iya. Tadi ada peserta didik, ada guru dan tenaga kependidikan, itu harus merujuk ke data Dukcapil. Dan itu perbaikannya hanya di tingkat sekolah. Jadi perbaikannya itu dilakukan oleh operator sekolah. Masing-masing. Namun ketika mengalami kendala itu dapat berkonsultasi dengan provinsi. Ya, kami siap membantu ketika berkomunikasi seperti itu. Oke, jadi ini tadi ada data apa saja yang perlu diupdate di setiap dapodik sekolah, Pak? Ya. Kan setiap dapodik sekolah punya masing-masing. Masing-masing. Iya. Ya, betul. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 4 data. Iya. Ya, garis besarnya ada 4 data yang harus diupdate itu. Nah, ini update-nya dia update setiap semester. Nah, tadi ada data satuan pendidikan ya, data sekolahnya mulai dari bangunan, tanah, lokasi, titik koordinat itu harus diupdate. Nah, kemudian yang kedua data peserta didik. Nah, ini data siswanya, ini juga harus diupdate. Oh, ya, biasanya ini update-nya ya tidak update secara keseluruhan. Setiap semester itu yang diupdate itu hanya data rincinya. Misalnya tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. iya. Nah, itu pun dilakukan ketika data individu lainnya sudah dia lengkapi. Seperti itu. Kemudian data PTK. Ya, data gurunya, data pegawainya itu setiap semester juga harus diupdate. Nah, contoh untuk data guru. Data guru itu setiap semester dia harus update. Oh, Kenapa? Karena guru itu ada yang sertifikasi. iya, Pak. Sertifikasi itu setiap semester harus diupdate datanya, pembelajarannya, jumlah jamnya. Makanya dilakukan update setiap semester. Kemudian substansi lainnya tadi rombelnya. Iya. Ya, rombel itu bisa berubah setiap dia naik kelas. Misalnya dari kelas 10 naik ke kelas 11. Iya. Itu harus dirubah. Itu harus diupdate. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Oke. Jadi last question ya, Pak. Iya. Apa nih trik-trik atau tips untuk memberikan dapodik yang berkualitas di satuan pendidikan, Pak? Oh ya. Ya. Trik-trik untuk mendapatkan dapodik yang berkualitas itu seperti ini. Ada namanya data yang baik. Iya. Data yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah cepat. Maksudnya apa? Data itu harus cepat diupdate ketika ada perubahan. Iya, Pak. Tuh. Yang kedua, datanya harus lengkap. Iya. Ya. Jangan setengah-tengah. Jadi dia harus lengkap. Kemudian ada mutakhir. Nah, mutakhir itu data yang dikirim itu adalah data yang terkini, data saat ini. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya akurat. Akurat itu adalah data yang ada di sekolah. Iya, Pak. Keadaan yang di sekolah itu yang dikirim. Jadi bisa saja berubah. Iya. Semester ganjil itu bisa berubah di semester genap. Iya. Nah, itu harus diupdate. Makanya dikatakan harus akurat. Kemudian akuntabel. Kenapa harus akuntabel? Karena data itu harus dipertanggungjawabkan. Ketika mengatakan jumlah siswanya ada 100, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Oh, iya, Pak. Jangan sampai siswanya kurang dari itu. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk trik-triknya tadi, nah itu harus diupdate secara berkala dan bertahap. Tidak bisa diupdate sekaligus. Iya. Ini kan dalam satu semester itu ada 6 bulan. Nah, dalam jangka 6 bulan itu harus diupdate berkala. Mulai dari data sekolah tadi, data peserta didik, data guru, dan data lainnya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Pak tips-tips dan trik-triknya
Oke, jadi Sobat Disdik, itulah tadi jawaban dan sharing-sharing terkait dengan Dapodik, data pokok pendidikan yang telah disampaikan oleh Bapak Elis SPD selaku Kepala UPT PTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga merupakan salah satu yang membidangi bidang Dapodik. Dan mungkin hanya itu saja sharing-sharing kita pada hari ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan tunggu episode selanjutnya. Ya, oke, terima kasih banyak Terima kasih. Bapak. Oke, kita punya slogan Pak. Jadi slogannya itu bersama kami di Disdik Away, cerdas Ki. Oke, jadi Sobat Disdik bersama kami di Disdik Away, cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.